surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Ketika sudah mendapat SP2DK, Ya. kawan pajak nih harus ngapain? Nah, Oke, ini programnya dari kapan sampai kapan nih, Pak? ini program ini sangat terbatas ya, cuma 6 bulan. Oke. Mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Makanya harus segera nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ida Laila. Kawan pajak kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast katalog gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing tentang informasi-informasi terkini terkait perpajakan serta mengupas isu-isu hangat lainnya bersama para pakar dari Kanwil DJP Banten, para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Kawan pajak semua, salah satu tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak selain mengamankan penerimaan negara juga melakukan pengawasan secara berkesinambungan atas pelaksanaan hak dan kewajiban dari semua wajib pajak. Nah, oleh karena itu di setiap kantor pelayanan pajak terdapat account representatif yang menjadi jembatan antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, para account representatif ini akan melakukan pengawasan, mengingatkan, memberikan bimbingan dan konsultasi untuk semua wajib pajak yang berada di bawah tanggung jawabnya. Episode katalog Kanwil DJP Banten kali ini kita akan kembali bertemu dengan Bapak Dedi Kusnadi, fungsional penyuluh madya di Kanwil DJP Banten. Apa kabar Pak Dedi? Baik, Bu Ida. Sudah lama sekali nih Pak Dedi ya, Iya, tidak udah syuting berapa? Udah 2 katalog bulan gue. lebih ya. Oh, luar biasa. Baik ya Pak Dedi ya. Oke. Makasih nih Pak Dedi sudah bisa kembali lagi untuk mengisi podcast katalog gue Kanwil DJP Banten di penghujung tahun 2021. Nah, kita sekarang akan bincang tentang apa nih Pak Dedi? Kali ini kita akan bicara topik yang lagi viral, Bu Ida, ya, terkait dengan SP2DK. SP2DK nih kawan pajak tahu nggak sih tuh ya SP2DK itu apa sih Pak Dedi? SP2DK itu singkatan, kependekan dari surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Oke, itu siapa yang mengeluarkan itu Pak Dedi? Yang mengeluarkan adalah kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak terdaftar. Jadi ada yang namanya surat yang dikeluarkan oleh kantor pajak bernama SP2DK itu. Iya. Kenapa bisa dikeluarin SP2DK ini? Ceritanya gimana sih Pak Dedi? Nah, jadi salah satu tugas Direktorat Jenderal Pajak adalah mengumpulkan penerimaan negara. Nah, dalam rangka mengumpulkan penerimaan negara ini, kan Direktorat Jenderal Pajak tidak bekerja secara serampangan. Gitu ya. Kita bicara data. Ya, jadi kuncinya adalah data. Dari data itu kemudian diolah, kemudian di situ ada tergambar kemampuan ekonomi wajib pajak. Nah, dari situlah kita menggali potensi pajak yang ada. Nah, seperti itu. Oke, berarti ini SP2DK itu bukan asal-asalan aja. Bukan. Bikin SP2DK kirim, yang penting dikirim ke WP gitu ya. Datanya apapun iya. enggak ya, tapi sudah mengumpulkan data yang akurat betul. Iya, akurat. Baru ini sebetulnya untuk apa sih SP2DK fungsinya sih Pak Dedi? Ya, SP2DK itu sebenarnya dia sebuah surat untuk meminta klarifikasi, penjelasan atau tanggapan. Bukan nagih, bukan apa nakut-nakutin gitu. Bukan. Jadi ceritanya nih Direktorat Jenderal Pajak itu banyak dapat data. Ya, dapat data dari instansi, dari lembaga, dari asosiasi, dari manapun. Data itu diolah oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Jadi yang mengolah satu tempat ya, kantor pusat. Setelah diolah, itu hasil data olahan itu langsung didistribusikan ke KPP di mana wajib pajak terdaftar. Itu pengirimannya pun secara online, jadi tidak ada campur tangan surat menyurat segala macam. Jadi begitu di drop dari kantor pusat hari itu juga nyampe langsung ke KPP. Dan setelah dapat data itu KPP harus segera menindaklanjuti. Setelah dapat data itu, kemudian KPP ini memilah-milah. Tidak semuanya diterbitkan SP2DK, itu berdasarkan skala prioritas. Jadi data-data yang besar, kemudian validitasnya tinggi, itu diutamakan untuk diterbitkan SP2DK. Maksudnya apa? Maksudnya supaya ketika itu terklarifikasi, jadi jangka waktunya nggak terlalu lama. Ya, misalkan data
sekarang nih 2021 ya. Itu datanya tahun 2020. Tapi kalau nanti ditindaklanjutnya tahun 2023, sebentar lagi nanti akan kadaluarsa datanya gitu. Baik, jadi yang besar dulu yang kita ini. Jadi ada skala prioritasnya. Ada skala prioritas terlebih ya. dahulu. Entah apakah itu yang besar atau jangka waktunya sudah lama, misalnya jangan sampai yang sudah lama, tapi yang segera nih data datang, kita langsung tindak lanjuti dengan SP2DK itu tadi. Nah, SP2DK ini kan dibuat oleh kantor pajak, kemudian dikirimkan ke WP. Ini WP ini gimana nih kalau dapat SP2DK? Nah, iya, jadi SP2DK itu ada beberapa metode pengiriman, Bu Ida. Ada yang melalui pos, kemudian ada beberapa juga yang melalui jasa ekspedisi, kan? Tidak semuanya melalui pos. Ada beberapa juga yang melalui Veximail, ya. Bagi wajib pajak yang memiliki pesawat Veximail, kita kirim melalui Veximail. Ada juga data-data tertentu yang kita kirim secara langsung diantar. Oleh petugas? Oleh petugas. Oke. Itu data-data yang signifikan biasanya, dan data-data yang perlu penjelasan segera. Itu harus diantar oleh... karena tadi skala prioritas itu ya Pak ya. Jadi ada yang betul-betul sangat penting dan segera, sampai petugas yang langsung mengantarkan. Ini ketika datang petugas, ini benar nggak sih petugas pajak atau enggak, itu gimana nih wajib pajak bisa tahu gitu? Ketika ada petugas pajak datang ke tempat wajib pajak, yang perlu diketahui adalah mereka pasti membawa surat perintah. Ya, itu nggak mungkin cuma datang aja gitu ya. Surat tugas lah, surat perintah. Kemudian di situ tujuannya jelas, untuk apa, bagaimana caranya. Terus durasinya berapa lama, di situ dijelaskan di surat perintah. Jadi kawan pajak sekalian, kalau mendapatkan kunjungan dari teman-teman KPP, orang-orang pajak itu ditanyakan surat perintahnya mana? Surat tugasnya atau surat perintahnya mana? Gitu. Pasti ada itu. Kalau nggak bawa berarti usir aja. Bohong ya itu ya. Usir aja. Nggak bisa. Pokoknya semua petugas pajak yang datang langsung ke wajib pajak pasti akan membawa surat perintah atau surat tugas ya. Pasti, ya. Kalau tidak ada berarti bukan dari kantor pajak, bukan mungkin dari ya. Oke. Iya. Jadi ada berbagai macam cara penyampaian SP2DK tergantung dari prioritas dan ini segera atau tidak gitu ya. Nah, ketika sudah mendapat SP2DK, kawan pajak nih harus ngapain? Nah, untuk surat-surat yang diterima melalui pos atau jasa ekspedisi, jasa kirim gitu ya, itu kawan pajak perhatikan suratnya, baca dengan seksama ya. Surat itu berisi tentang penjelasan atas data, ya, berapa nilainya, jenis datanya apa, dan itu butuh dijelaskan. Ya, itu harus dibaca. Kemudian perhatikan kop suratnya. Ya, kop suratnya adalah kop surat KPP di mana teman-teman wajib pajak terdaftar. Nggak mungkin kalau dari kantor pajak yang mana gitu, nggak mungkin. Misal, ya. Terdaftar di Cilegon tapi kop suratnya Jakarta, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti di tempat wajib pajak terdaftar. Kemudian di surat itu ada nama AR sebagai penanggung jawabnya dan nomor telepon. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk konfirmasi. Apakah surat ini benar atau tidak? Nah, di situ disediakan. Ya. Jadi disediakan kanal untuk menghubungi kembali ke kantor pajak. Ya. Dan langsung menunjuk petugas yang mengirimkan surat itu. Tidak ada kosongan, tidak ada. Berarti kawan pajak nggak perlu bingung ya. Ini dapat surat terus saya harus ngapain suratnya gitu ya. Dibaca dulu, terus di situ nanti kalau ada kebingungan silakan menghubungi si AR itu. Si AR yang bersangkutan, betul. Tapi ketika sudah dapat nih, udah tahu nih, ada data yang harus diklarifikasi. Apakah si wajib pajak ini langsung menghubungi AR-nya atau langsung datang ke kantor pajak atau apa nih? Nah, setelah dibaca dengan seksama tadi, kami sarankan kawan pajak mencari informasi, menggali informasi tentang ketentuan perpajakan terkait data yang ditanyakan. Ya, misalkan data yang ditanyakan adalah data rekening. Nah, data rekening itu efeknya nanti kemana? Berarti kalau data rekening larinya ke penghasilan. Penghasilan larinya ke pajak penghasilan. Makanya apa yang harus disiapkan dokumennya setelah itu ya. Jadi SP2DK itu datanya bisa jadi bermacam-macam ya. Bermacam-macam ya. Jadi itu asal mulanya adalah ada PP 31 ya. PP 31 tahun 2012 ya. Jadi di PP 31 dia memuat kewajiban seluruh instansi, lembaga, asosiasi atau pihak lainnya
itu memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Jadi PP ini keluar untuk memperkuat DJP dalam hal data. Ya, itu langsung peraturan pemerintah. Kalau peraturan pemerintah kan skalanya di bawah undang-undang kan, kedudukannya kan secara hukum. Jadi ini sebenarnya kuat sekali. Nah, pada tahap-tahap awal dulu beberapa instansi yang sudah memberikan data, sebut saja di situ ada Bank Indonesia. Baik. Bank Indonesia memberikan data terkait dengan SID, Sistem Informasi Debitur. Jadi data debitur, berapa pinjamannya, kemudian identitasnya di mana, itu semua diberikan ke kita, ke kantor pajak. Kemudian ada PLN, ya, Perusahaan Listrik Negara. Mereka memberikan data pengguna daya 6.000 watt ke atas. Ya. Kenapa kok 6.000 gitu ya? Karena kalau 6.000 ke atas berarti di situ skalanya sudah skala mampu. Ya. Bahkan sangat mampu ya. Rumah saya sendiri cuma 1.300 gitu. Iya kan? Kalau 6.000 itu berarti di situ AC-nya udah berapa puluh kan gitu ya. Atau di situ ada industri rumah tangga. Nah, berarti itu yang penggunaan listriknya sangat besar sekali sehingga ada indikasi bahwa di situ ada kegiatan usaha. Ada penghasilan di situ kan. Kemudian yang berikutnya itu ada dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor ya. Jadi data-data kendaraan motor itu mereka kasih ke pajak. Maksudnya apa? Kalau ada wajib pajak atau orang pribadi memiliki kendaraan mobil katakan yang harganya 200 juta ke atas, berarti dia punya kemampuan. Kalaupun kredit, minimal kredit kan 5 juta sebulan ya untuk cicilannya. Berapa dia untuk biaya hidupnya di luar cicilan kan gitu ya. Pola pikirnya seperti itu. Jadi data-data itu memang ketika masuk ke kantor pusat kita, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, diolah sama teman-teman di kantor pusat, di cleansing supaya memang bersih data-data yang valid saja, yang identitasnya jelas saja, yang kemudian diturunkan ke KPP. Ya, dan data itulah yang dimintakan diklarifikasi oleh wajib pajak. Jadi jangan takut, ini ngapain sih kantor pajak ngutak-ngatik harta kekayaan aku gitu kan? Nggak perlu takut gitu, cuma perlu klarifikasi. Oh betul misalnya ini. Nah kalau misalnya nggak betul, itu bukan data, bukan harta punya dia, bukan data yang sebenarnya, gimana tuh? Nanti ketika proses tadi kan mempersiapkan dokumen yang terakhir ya. Setelah dibaca, kemudian dipelajari, dicari pengetahuan terkait perpajakannya, kemudian siapkan dokumennya. Siapkan dokumen pendukungnya atas data itu. Kalau dia tidak benar, apa alasan tidak benarnya? Gitu kan. Kalau dia benar, apa alasan benarnya kan gitu kan? Ada pendukungnya. Sebagai contoh, Anda SID ya, Sistem Informasi Debitur. Di situ disebutkan Tuan A meminjam 500 juta ke bank ini. Gitu kan disebutkan di SP2DK disebutkan. SP2DK-nya ya. Itu dijelaskan sama wajib pajak. Wah, Pak, ini bukan saya ini. Karena di situ langsung ditulis di situ nomor rekening SID-nya. Baik. Jadi langsung fokus. Jadi ketika nomor rekeningnya salah satu huruf saja itu batal. Seperti itu, batal. Jadi datanya batal. Dia, Pak, ini yang punya saya gitu kan? Iya, kalau tidak sesuai dia bukan, udah close, selesai ya. Jadi nanti petugas pajak nggak nyari-nyari. Kalau memang bukan ya sudah close gitu kan? Iya, kita hanya perlu klarifikasi saja. Kalau ternyata memang bukan milik si wajib pajak, wajib pajak berhak untuk menyatakan bahwa ini bukan punya saya, tapi harus ada bukti pendukung harus gitu ada bukti pendukung. Tapi kawan pajak semua ketika dapat SP2DK setelah dipelajari sudah tahu ini tentang apa, itu terkait pajak apa, kemudian siapkan bukti-bukti pendukungnya untuk bisa kemudian berkomunikasi dengan petugas yang tadi itu, yang AR yang ada namanya di surat itu. Jadi nggak usah takut nih ya sebetulnya kawan pajaknya. Jadi perlu disampaikan ke kawan pajak sekalian. Petugas pajak AR itu tidak mencari-cari masalah. Ya, dia ini penting nih. Nggak cari-cari masalah. Dia fokus ke SP2DK atas data yang disampaikan itu aja. Seperti itu. Tadi kalau yang udah benar, yang udah nggak benar mah kita udah tahu lah itu. Tinggal closing. Nah kalau benar ternyata. Nah kalau benar nanti AR atau petugas pajak tadi akan membimbing. Pak, ini pajak ini benar. Misalkan rekening ya, dia punya rekening 500 juta. Nah, Bapak ini rekening
diperoleh tahun berapa, gitu kan? Karena yang dikirimkan adalah posisi saldo rekening ketika laporan itu dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Misalkan akhir 2019, padahal uang itu dia peroleh bertahun-tahun yang lalu, gitu kan? Itu diklarifikasi nanti, ya. Oh ini Pak, kami usahanya ini, gitu kan? Itu kan saldo terakhir Pak, tapi kita punya tahun ini sekian, tahun ini sekian. Nah itu nanti yang perlu dijelaskan. Nah yang perlu dijelaskan. Jangan diumpetin ya. Kayak jangan diumpetin. Kalau diumpetin malah bahaya. Itu langsung dijadikan data dan dikalikan tarif. Kalau diumpetin. Justru perlu dijelaskan oleh kawan pajak semua. Ini dapat dari mana, harganya berapa, tahun berapa, segala macamnya itu harus clear gitu ya sama petugas pajak supaya nanti perlakuan apa yang akan dilakukan kemudiannya jelas ya gitu. Jadi nggak usah takut nih kawan pajak ketika dapat SP2DK dan ternyata data yang disampaikan di surat itu wah bener nih, kok kantor pajak tahu aja gitu misalnya gitu misal. Itu nggak perlu takut, cukup untuk diklarifikasi saja dan nanti akan dicek apanya lagi nih setelah data sudah ada dan klop ternyata. Kemudian nanti petugas yang bersangkutan, AR yang bersangkutan itu akan membimbing ketika datanya sudah jelas, kemudian rinciannya sudah jelas, nanti dia akan membimbing Pak, kalau seperti itu nanti kira-kira perhitungan pajaknya seperti ini. Nanti dibimbing itu. Nggak dimarahin ya? Enggak. Nah setelah dibimbing, dilakukan penghitungan, nanti juga petugas pajak akan membimbing Pak, begini loh Pak caranya untuk menyelesaikan data ini, Bapak lakukan pembetulan SPT tahunan. Justru gitu. Ketika itu kawan pajak bisa belajar banyak nih. Seharusnya pajaknya itu harus digimanain sih? Kalau misalnya minta tolong sama orang lain untuk menyelesaikan, karena takut gitu, itu gimana tuh? Sebenarnya memang di masyarakat mungkin kawan pajak juga mengalami ya. Punya pengalaman yang kurang baik dengan petugas pajak gitu kan. Ketika dapat SP2DK langsung bingung, wah ini petugas pajak nih macam-macam sama saya ini. Langsung ada itu ya. Kalau biasanya wajib pajak itu enggan menanyakan, walaupun di situ sudah ditulis tuh AR-nya tuh kan, nomor HP-nya ada ditulis di situ, dia enggan. Nah, saran kami kita cari pihak ketiga yang netral. Salah satu yang bisa dipercaya adalah pertama adalah tax center. Jadi kawan pajak bisa berkunjung ke tax center. Di situ ada pakar-pakar perpajakan juga, merupakan binaan Kanwil juga ya. Bisa menanyakan di situ. Nanti ditanyakan di situ, apa sih ini maksudnya? Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Itu bisa konsultasi secara gratis. Di tax center, ini apa nih kawan pajak? Nggak tahu juga ya. Tax center adalah wadah organisasi itu di bawah perguruan tinggi. Di bawah perguruan tinggi. Dia adalah tempat belajar, tempat berlatih, juga di situ tempat informasi perpajakan terkini bisa didapat di sana. Jadi adanya di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi. Jadi kawan pajak bisa mencari ke perguruan tinggi yang ada kalau kita di Provinsi Banten mungkin ya. Nanti datang misalnya ke kampus-kampus yang ada di sini seperti Untirta, UIN, UPH, UMJ, banyak lah kampus-kampus di Banten ini yang bisa kawan pajak datangi dan tanya di sini ada tax centernya apa enggak gitu ya. Betul. Saya pengen nanya ini nih gitu. Kalau ragu gitu ya, perasaannya ragu, datang ke tax center. Insya Allah sih kalau di perguruan tinggi mereka basisnya akademis nih. Betul, akademis. Penelitian, bukan dalam rangka mencari laba gitu ya. Kalau perguruan tinggi kan ada pengabdian masyarakat. Salah satunya itu. Itu salah satu pengabdian masyarakat. Salah satu bukti mereka melakukan pengabdian masyarakat melalui tax center itu. Jadi kawan pajak boleh datang ke kantor ke perguruan tinggi yang ada tax centernya. Di sana bisa bertanya jika ada ragu ketika menerima SP2DK. Itu pertama ke tax center. Itu yang netral ya Pak? Netral. Tax center adalah netral. Juga kawan pajak bisa ke helpdesk di KPP. Helpdesk adalah teman-teman dari penyuluh pajak sama dengan saya. Dia memang bertugas di helpdesk ya. Dia memberikan pencerahan memberikan pencerahan bagaimana solusinya, tapi dia tidak menyelesaikan SPD2DK, hanya memberikan pencerahan. Penjelasan dari surat ini apa sih gitu ya. Seperti itu. Jadi
nggak harus langsung ketemu dengan AR-nya juga, bisa langsung datang ke kantor pajak, bertemu dengan petugas penyuluh yang ada di kantor pajak untuk mendapatkan penjelasan ini apa sih Mas, takutnya khawatir salah gitu ya. Ini benar nggak sih ada nama AR ini di kantor ini gitu ya, misalnya gitu. Kepoin dulu, nah lewat helpdesk itu. Oke, berarti sebetulnya nggak usah khawatir ya. Sementara kalau kawan pajak langsung telepon ke akun representatif sesudah nomor yang tertera di SP2DK mungkin bisa langsung ya. Bisa langsung. Nggak perlu ke helpdesk seperti itu langsung. ya. Bisa langsung janjian ketemu bisa. Jadi banyak sebetulnya alternatif pilihan kawan pajak. Tadi bisa ke tax center, bisa ke helpdesk, atau bisa langsung ketemu dengan AR-nya tadi. Ada satu lagi yang tempat yang netral juga, tapi berbayar. Dia adalah konsultan pajak. Gitu ya. Nah kalau itu harus bayar. Nah coba pikir-pikir dulu. Ini data saya mesti bayar pajak apa enggak ya? Kalau ternyata ini yang nggak perlu bayar pajak, ternyata bayar ke konsultannya. Gitu. Tapi kalau itu memang jadi pilihan kawan pajak ya silahkan saja ya. Itu karena masing-masing kawan pajak punya banyak alternatif pilihan untuk menyelesaikan SP2DK. Tapi jangan ditunda-tunda ya Pak. Betul, jangan ditunda. Nanti semakin lama semakin besar nanti sanksinya, karena ada sanksi di situ. Kalau memang ternyata betul datanya, kemudian ada pajak yang harus dibayar, semakin lama diselesaikan semakin besar sanksi. Nah ya itu kawan pajak. Jadi ini dicerahkan banget nih Pak Deddy ketika dapat SP2DK. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, langsung baca. Kemudian tadi dipelajari, kemudian nanti datanya benar apa enggak nih. Kalau enggak mah enak, tinggal langsung klarifikasi. Ini enggak nih, ini buktinya gitu ya. Tapi kalau iya ternyata betul dan kawan pajak mungkin lupa atau hilaf atau dulu mungkin belum paham nih tentang pajak, bisa langsung menghubungi ke AR-nya, bisa ke tax center, bisa juga minta bantuan dari konsultan pajak. Yang penting si SP2DK jangan didiamin ya Pak ya. Harus diselesaikan. Nah, tahun 2021 ini kita sudah ada namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di situ juga mengatur tentang program pengungkapan sukarela. Apakah ini ada hubungannya nih dengan SP2DK ini, Pak? Sangat berhubungan sekali. Sangat berhubungan. Jadi ceritanya ketika tadi tahun 2012 itu ada PP 31 kan. Kemudian di tahun 2017 itu ada Undang-Undang Nomor 9. Undang-Undang Nomor 9 itu tentang akses data otomatis ya, akses data otomatis. Undang-undang ini muncul sebagai konsekuensi kita bergaul dengan dunia internasional di bidang perjanjian perpajakan. Salah satu amanatnya apa? Salah satu amanatnya bahwa keterbukaan informasi terutama terkait rekening, kepemilikan rekening itu harus segera diimplementasikan. Nah, ketika itu diundangkan, data-data yang masuk itu semakin banyak. Ya, tercatat di 2018, ini saya catat di sini. Ya, 2018 itu ada sekitar data dari outbound dari luar negeri itu sekitar 2.700 triliun. Sementara data dari dalam negeri ada 3.500-an triliun. Ya, hampir-hampir 6 triliun ya. Hampir 6 triliun lebih. 6.000 triliun maksud saya. Itu data sangat besar sekali. Data itu berupa data saldo rekening, baik di dalam maupun di luar negeri, yang dikirimkan oleh perbankan secara otomatis. Kemudian ada juga data-data penghasilan, ya, data-data penghasilan yang diterima kantor pajak ini tercatat kalau di catatan saya ya, ada sekitar 670 triliun. Oh, luar biasa ya Pak. Oh, luar biasa, banyak sekali. Banyak sekali. Dan yang sudah diklarifikasi hanya 7 triliun. Jadi sisanya 600-an triliun masih belum terklarifikasi. Cara klarifikasinya seperti apa? Ya, pengiriman SP2DK itulah cara kita mengklarifikasi. Jadi data. Akan close ya. Apapun hasilnya, apakah itu datanya sesuai atau tidak. Itu semuanya nanti akan ditutup gitu ya. Ditutupnya harus ditutup. Harus tuntas gitu. Harus tuntas. Data ini sebanyak ini harus tuntas gitu ya. Harus tuntas. Makanya dibantu nih sama kawan pajak yang dapat SP2DK, segera klarifikasi supaya data ini supaya jelas gitu. Negara pun ingin jelas nih apakah dari data ini mungkin potensi pajak kita tuh masih ada masih banyak sebenarnya, gitu. Masih banyak sebenarnya. Nah, data-data itu kan banyak budaya, banyak sekali dan besar-besar. Nah, ketika pandemi itu kemampuan ekonomi masyarakat, termasuk wajib pajak itu sangat tertekan ya kemampuan ekonominya, turun semua drop itu. Tapi di satu sisi kantor pajak ingin menggali data itu.
menjadi penerimaan negara kan gitu kan. Nah di sini ada dua hal yang saling bertentangan, yang satu turun, yang satu pengen naik kan gitu kan. Akhirnya dikeluarkanlah kebijakan baru terkait dengan program pengungkapan sukarela. Data-data itu silahkan diungkap oleh wajib pajak ya, dengan nanti konsekuensinya dengan tarif yang lebih murah. Ya, jika tidak mengikuti program PPS ya, program pengungkapan sukarela, itu tarifnya 30%. Itu belum ditambah sanksi administrasi. Iya, betul. Ya? Besar sekali jadinya. Besar sekali ya. Tapi ketika mengikuti program PPS, tarifnya tuh sangat kecil menurut saya. Ini di catatan saya, tarifnya itu hanya 12% dan tidak diberikan sanksi. Karena diungkapkan secara sukarela oleh wajib pajak. Jadi nih wajib pajak dapat SP2DK, ternyata benar gitu. Ikutan program ini aja gitu. Betul. Ya. Oke. Ini programnya dari kapan sampai kapan nih Pak? Ini program ini sangat terbatas ya, cuma 6 bulan. Mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Makanya harus segera nih. Nah, kawan pajak yang dapat SP2DK jangan disimpan-simpan lagi, dilihat lagi benar apa enggak datanya. Kalau benar segera selesaikan dengan program PPS ini. Tarifnya hanya 12%, jauh dibandingkan dengan jika kawan pajak tidak mengikuti program PPS ya. Tapi ingat, hanya dari 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Oke, gimana nih Pak Dedi? Kita sudah bincang banyak banget. Masih ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement buat kawan-kawan pajak semua terkait SP2DK ini? Oke, baik. Jadi kawan pajak sekalian, boleh jadi nanti ada beberapa teman kita AR di KPP yang agak saklek gitu kan. Oh pokoknya gini. Nah, nggak usah takut ya kawan pajak sekalian. Di atas AR itu masih ada kasih. Masih ada mekanisme nih. Ya, kalau nanti di atas kasih ada kepala kantor. Jadi kawan pajak bisa minta, saya pengen ketemu kasihnya. Nah, biasanya kasihnya lebih bijak gitu kan. Lebih bijak. Apalagi kepala kantornya lebih bijak lagi karena kan sudah eselonnya lain gitu kan. Jadi tidak berhenti di AR. Ya, jadi SP2DK itu tidak berhenti di AR, tidak harus diselesaikan oleh AR, karena dia ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, ada kepala seksi, ada kepala kantor. Kebijakan terakhir adanya di kepala kantor. Baik. Jadi jangan takut. Terima kasih ya Pak Dedi, percakapan kita hari ini tentang SP2DK sangat menarik. Kawan pajak jadi paham nih tentang apa itu SP2DK, bukan hanya sekedar dari singkatannya saja, tapi mulai dari prosedurnya, kemudian kawan pajak juga tahu harus ngapain setelah dapat SP2DK. Jadi jangan takut dan khawatir ketika menerima SP2DK, dan jangan salah paham juga dengan SP2DK nih mulai saat ini kawan pajak. Kawan pajak ternyata masih punya hak untuk mengklarifikasi data-data yang ada di SP2DK itu. Jika memang data itu tidak sesuai, maka sampaikan ke petugas yang mengirimkan SP2DK tersebut. Dan marilah kawan pajak kita semua lakukan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Kawan pajak laksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik, sehingga baik wajib pajak maupun kita petugas pajak punya peran yang sama besar dalam mengamankan penerimaan negara. Betul sekali. Intinya sebetulnya ke situ, mengamankan penerimaan negara, bukan untuk menzolimi lah kawan pajak, bukan ya. Tapi ini kita sama-sama kawan pajak dengan jujur menyampaikan semuanya terkait data-data perpajakan kawan pajak. Petugas juga dengan jujur membantu kawan pajak dalam menyelesaikan data yang sudah dikirimkan melalui SP2DK tersebut. Terima kasih Pak Dedi sudah berkenan hadir kembali di podcast Katalog Kanwil DJP Banten. Dan terima kasih juga untuk kawan pajak semua yang sudah rela menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Kanwil DJP Banten episode SP2DK kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti episode-episode lainnya di podcast Katalog Kanwil DJP Banten melalui kanal YouTube dan Spotify Kanwil DJP Banten. Jangan lupa juga untuk follow dan subscribe media sosial kami, baik itu Instagram, Twitter, Facebook, channel YouTube kami, dan juga Spotify di Kanwil DJP Banten. Demikian kawan pajak semua, sampai bertemu lagi dengan episode-episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.